Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau naik onta, tapi onta yang ada di Mekah. Aku mau kau bicara cinta, tapi juga harus siap buat menikah. Masya Allah. Sahabat HP Hikmah Pantun, kita ngaji lagi masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya, luar biasa, mana makin kesini makin barokah, yang bertanya pun makin luar biasa. Kita tetap selalu kita jawab. Nah, kali ini menanyakan hal yang juga banyak sudah terjadi di zaman ini. Perihal menikah yang dalam kondisi hamil, atau bahasa istilah orang sekarang MBA, Married by Accident. Memang kadang-kadang rada ripuh, karena kalau mobil yang tabrakan, penyoknya ke dalam. Tapi kalau laki perempuan yang tabrakan, nah penyoknya keluar. Ada istilah orang tua, minum es cendol pakai kelapa, perut berjondol, nggak punya bapak. Nah, bagaimana agama menyikapinya? Kalau melihat di negara kita Indonesia, kita tinggal di negara Indonesia nih ya, secara keputusan Presiden nomor 1 tahun 1991 dan telah dimuat dalam kompilasi hukum Islam, itu pernikahannya sah. Nah, bagaimana sekarang kita melihat dalam pandangan agama? Memang kalau secara umum di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat ke-24, juz ke-18, ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Adapun laki-laki yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang juga berzina atau perempuan musyrikah. Wazaniyatu, dan juga begitu, sedangkan juga perempuan yang berzina tidak bisa dinikahi kecuali dengan laki-laki yang menzinahi atau laki-laki yang musyrik. Diharamkan yang demikian itu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, rata-rata kita memang di Indonesia bermadzhab kepada Syafi'iyah, yang dimana secara hukum untuk yang menikah dalam kondisi perempuan sudah hamil, maka pernikahannya baik dengan laki-laki yang menzinahi maupun laki-laki yang bukan menzinahi, itu hukumnya secara pandangan mazhab Syafi'iyah sah. Baik laki-laki ini yang menzinahinya, atau mungkin laki-laki yang telah menzinainya nggak ada, kemudian mencari laki-laki lain, maka dikiaskan oleh Imam Syafi'i mencuri buah dalam satu pohon itu haram. Tapi di saat telah mencuri, membeli pohonnya, maka jadi halal. Itu kiasnya secara pandangan mazhab Syafi'iyah. Ustaz, katanya ada yang harus menikah lagi. Nah, kalau secara pandangan luas, kita lihat. Pertama, secara fikih muqarrin, mazhab Hanafiyah menjelaskan sah nikahnya dengan laki-laki yang menzinai atau laki-laki bukan yang menzinai, tapi dengan konsekuensi tidak boleh untuk bercampur dulu sampai perempuan melahirkan anak. Kemudian secara mazhab Maliki, yang dimana hukumnya buat perempuan yang sudah mengandung dinikahi, maka yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinahinya. Di saat dia betul-betul bertobat kepada Allah. Akan tetapi di saat dengan laki-laki yang bukan menzinainya, nggak sah pernikahannya. Makanya ada istilah, begitu lahir nanti anaknya, maka harus menikah kembali. Itu sekiranya dengan laki-laki bukan yang menzinai, dan itu pun berarti hanya sebatas simulasi, dan tidak boleh terjadi bercampur
setelah menikah. Nanti setelah lahir baru dinikahi kembali. Mazhab Syafi'iyah yang tadi telah di awal kita sampaikan, sah pernikahannya. Baik laki-laki yang menzinahi maupun laki-laki yang bukan menzinahinya. Dengan kias yang tadi disebutkan. Nah, sementara mazhab Hambali menjelaskan tidak boleh, tidak sah menikah sampai kapan? Nanti menunggu dulu bayinya lahir. Baru boleh untuk menikah. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, khususnya kepada para ananda yang jombloan, ini jangan dianggap remeh. Makanya dalam bahasa Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati. Tuh, mendekati saja udah nggak boleh, apalagi melakukannya. Kenapa? Karena nanti berefeknya bukan hanya saat itu doang, kepada anak. Konsekuensinya di saat si istri yang sudah hamil menikah dengan laki-laki yang menzinainya, kemudian nih anaknya ternyata perempuan. Begitu anak perempuannya dewasa, maka si bapak nih, karena nikahnya di luar legal dalam kondisi sudah hamil, nggak bisa menjadi wali daripada anak perempuannya dan nggak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini banyak zaman sekarang, padahal dulunya MBA, tapi begitu malu sama tetangga, saudara, ini nekat bapaknya menikahi anak perempuannya yang tadinya hasil daripada perzinahan. Itu mestinya wali hakim menikahkan. Tidak bisa bapak kandungnya. Tidak sah pernikahannya. Jadi kalau terus berlarut-larut jadi berzina terus. Itu di antara dampak negatifnya. Semoga bisa dipahami kajian singkat di Hikmah Pantun ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.